Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari soal UTS yang sudah kita lakukan untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Materinya mengacu pada materi yang ada di NetAcad Kisco Academy tentang network fundamental ya. Jadi kita langsung aja dalam pembahasan di soal 1. Tentu saja mungkin urutan nomornya itu berbeda ya dari yang Anda sudah kerjakan pada saat UTS kemarin. Tapi ya kita akan bahas saja 30 soal itu, mudah-mudahan ada waktu bisa kita bahas kurang dari 1 jam ya. Oke, langsung saja di soal nomor 1. Terdapat kondisi komputer Anda dapat terkoneksi dengan komputer lainnya pada ruangan yang sama tetapi tidak bisa berkomunikasi ke internet. Apa penyebab yang mungkin terjadi? Nah, soal ini memberikan informasi kepada kita bahwa komputer kita di dalam satu jaringan itu bisa terhubung ke komputer lainnya di dalam jaringan ya. Jadi kalau Anda punya satu ruangan isinya 10 komputer satu dengan 9 komputer lainnya itu bisa saling terhubung, bisa Anda tes koneksinya dengan ping, katakan seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya dia tidak bisa terkoneksi ke internet gitu ya, tidak bisa ke internet. Nah, kalau kita ingin mengidentifikasi masalah, maka kita kembali ke bagaimana komputer itu terhubung ke internet. Untuk bisa terkoneksi ke jaringan, khususnya internet, maka ada beberapa informasi yang harus kita setting dalam komputer host klien kita itu. Pertama adalah IP address sebagai alamat host, kedua adalah subnet max. Itu ada dalam subnet mana jaringan kita, contohnya yang di dalam setting konfigurasi dalam komputer rumahan ya, 255.255.255.0. Kemudian ada informasi tentang IP gateway address, IP gateway-nya ya. Jadi itu adalah IP yang mengacu ke router yang ada terhubung dari klien tersebut. Jadi router yang terhubung langsung dengan klien tersebut, bukan router yang ada di servernya Google atau router yang ada di luar sana di internet, tapi router yang ada di dekat dengan komputer host atau kliennya. Dan yang keempat adalah informasi tentang DNS. Jadi itu ya, ada 4 kemungkinan. Nah, namun dalam kasus ini komputer yang ada dalam jaringan tersebut dapat saling terhubung. Artinya apa? IP address atau mereka sudah memiliki alamat yang valid ya. Mereka juga sudah mendefinisikan subnet yang benar. Berarti ada 2 kemungkinan, apakah itu IP gateway ataupun DNS. Nah, silakan dipilih aja dalam pilihan tersebut yang mana yang benar, tapi tentu saja yang paling tepat dari 2 pilihannya adalah IP gateway. Kenapa? Karena kalau DNS-nya itu masih salah dikonfigurasi, sebenarnya komputer klien masih bisa terhubung ke jaringan, hanya saja dia tidak bisa menggunakan nama domain. Tapi kalau IP gateway-nya sudah salah, ya DNS-nya otomatis nggak bisa dihubungi, kemudian jelas dia akan terputus dengan jaringan yang ada di luar jaringan di mana host itu berada, tapi dia bisa tetap berkomunikasi di dalam jaringan lokal ya, tapi nggak bisa ke luar jaringan atau ke internet. Nah, itu pembahasan soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Apa yang terjadi jika switch menerima frame MAC address tujuan tidak ada dalam MAC address tabel? Nah, kita kembali lagi ke teknologi konsentrator pada topologi star ya. Konsentrator itu awalnya nama produknya disebut sebagai hub. Hub ini jika ada satu komputer ingin menghubungi komputer lainnya dalam satu jaringan, misalnya ada 100 komputer, maka satu komputer itu akan mengirimkan atau hub akan meneruskan ke 99 komputer lainnya dengan cara broadcast ya. Jadi itu yang dilakukan hub. Tentu saja ini akan membebani, membuat jaringan banjir terhadap informasi yang sebenarnya nggak dibutuhkan ada di sana, atau terlalu ya banjiri jaringan lah ya. Nah, itu yang diselesaikan oleh switch dengan cara teknologi MAC address tabelnya. MAC address table ini akan mencatat MAC address dari setiap komputer yang terhubung ke switch tersebut berdasarkan port address ya yang terkoneksi dalam switch tersebut. Nah, tentu saja kalau kita baru mengkonfigurasi atau kurang lengkap gitu ya, switchnya baru, alamat MAC address kan tidak tercatat, jadi switch nggak akan tahu port 2 ini terhubung ke komputer dengan MAC address berapa gitu ya. Oleh karena itu administrator tidak perlu melakukan konfigurasinya secara manual.
Tapi informasi MAC address itu didapatkan justru dengan cara seperti hub pertama kali dilakukan, yaitu membroadcast ke semua komputer. Dan kita paham bagaimana teknik komunikasi. Kalau ada satu komputer menerima satu pesan, maka komputer tersebut akan mengirimkan edge knowledge. Nah, dari edge knowledge ini isinya MAC address dari pengirim dan dikembalikan ke switch. Oleh karena itu sekarang switch tahu berapa MAC address yang terhubung pada suatu port, ya gitu. Nah, dari sanalah dia switch ini akan mengupdate informasi dari MAC address table. Jadi bagaimana caranya? Tidak dengan membuang paket data atau frame tersebut, tapi justru mengirimkan ke semuanya dan menerima dan menunggu balikan respon dari setiap klien, dan dari sana dia mengupdate MAC address yang terhubung ke port dan mengupdate MAC address table yang dimiliki. Nah, itu yang dia lakukan ya. Silakan Anda pilih sesuai dengan yang paling dekat jawabannya dengan penjelasan saya. Kita lanjut langsung ke soal 3. Pilih IP yang tergolong IP private. Nah, silakan nih, kalau ini kan Anda baca aja ya, banyak referensi ngomongin tentang itu. Yang jelas IP private ini ada di 3 kelas A, kelas B, kelas C. Yang membedakan antara 3 kelas itu adalah jumlah host yang dapat terhubung dalam subnet. Jadi kalau dilihat dari pilihannya ada 2 kelas saja ini, ada kelas B dan kelas C. Kelas C itu 192, kelas B-nya 172 awalannya. Anda pilih saja, coba dibaca referensinya. Kalau kelas C itu biasanya 172, 168. Ya, kelas B-nya 172. Nah, Anda baca ya, 172 berapa maksimal yang menyatakan dia kelas B untuk IP private. Nah, silakan Anda cari tahu. Dan ini jawabannya ada 2 ya, ada 2. Silakan. Soal nomor 4. Pasangan protokol dan layer yang sesuai berdasarkan TCP/IP model. Oke, ini gampang aja sebenarnya. Kita lihat saja. Tentu kita harus paham dulu, ingat dulu layer dari atas sampai ke bawah ya. Dalam TCP/IP model itu ada layer paling atas terhubung ke user disebut sebagai application layer, di bawahnya ada transport layer, di bawahnya lagi ada network layer, dan paling bawah disebut juga sebagai physical layer, atau dalam NetAcad, dalam materi NetAcad itu disebut sebagai network access layer. Oke, karena kita tahu tadi application layer itu adalah aplikasi yang terhubung ke user, tentu saja dari list yang ada di sini mudah sekali ya, seperti yang Anda ketahui bahwa protokol yang kita gunakan dalam web apa sih? Dan ini sangat umum sekali, sangat familiar sekali, dan saya kira Anda bisa mencari tahu dan mudah sekali menebaknya. Oke, kita anggap sudah tahu itu. Saya tidak akan memberikan jawaban tentu saja karena itu mudah. Kemudian di bawah application layer ada transport layer. Nah, di transport layer ini tadi sudah ya coret 1 ya, saya kira mudah, jadi pilihannya lebih sedikit. Transport layer ini ada 2 protokol yang populer, ada transport layer. Satunya adalah TCP, dan pilihan itu sayangnya nggak ada di pilihan ini. Dan satunya lagi, ya karena dia populer, Anda coba cari aja protokol yang ada di transport layer. Saya kira itu juga tidak terlalu sulit ya dilakukan ya. Jadi kalau saya bisa kasih clue, TCP itu adalah protokol yang reliable, sedangkan satu lagi protokolnya itu yang best effort gitu ya, biasa digunakan untuk aplikasi multimedia yang sensitif terhadap waktu gitu. Kemudian lanjut lagi, di bawah dari transport layer itu ada namanya network layer. Nah, network layer ini fungsinya kan Anda tahu untuk melakukan pemetaan gitu ya, untuk memastikan paket data sampai ke tujuan, memilihkan jalur yang tercepat gitu ya. Dan untuk dia sampai ke tujuan, dia butuh alamat. Nah, mudah kan? Alamat di jaringan disebut sebagai, ya tinggal dipilih aja gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah network access layer atau disebut sebagai physical layer, adalah layer yang paling bawah. Dan ini yang terhubung ke media transmisi. Media transmisi itu ada yang disebut sebagai fast ethernet atau giga ethernet. Fast ethernet dengan kecepatan 100 Mbps dan giga ethernet kecepatannya 1 gigabit per second. Nah, tadi apa namanya? Fast apa? Nah, itulah jawabannya sudah ada. Jadi mudah banget ya. Mudah saja untuk soal nomor 4 ini. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini komunikasi data yang mengirimkan pesan ke beberapa host ya. Jadi broadcast itu ke semua host, unicast itu ke satu host, berarti beberapa host disebut sebagai, ya sudah ada bisa tebak ya, mudah sekali jawabannya ya. Dan soal nomor berikutnya,
Nah, ini ke semua host. Barusan saya udah jelasin ya. Semua host apa tadi ya? Nah, ya saya skip karena sudah dibahas. Pasangkan kata mana yang mengacu pada kecepatan maksimum dan aktual yang dapat digunakan dari satu device mentransfer data pada jaringan. Kecepatan maksimum ini tentu akan berhubungan dengan berapa lebar dari jalur yang kita miliki, lebar jalur ya. Kira-kira lebar bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, itu mudah Anda tebak ya, sehingga pilihannya hanya 2 di sini kalau kita coret lebar jalur ya. Jadi kecepatan maksimal itu terkait dengan lebar jalur. Dan kecepatan aktual itu disebut sebagai throughput. Nah, coba cari lagi referensinya, baca-baca lagi apa sih yang maksud sebagai lebar jalur dalam komunikasi data dan apa sih throughput itu. Nah, silakan ya dicari tahu, dan sebenarnya Anda sudah bisa pilih sih ya yang mana yang benar. Lanjut lagi karena kita ingin hemat waktu saja dalam pembahasan, dan saya ingin Anda belajar lebih banyak lagi untuk mereview lagi, baca-baca materi lagi sebelum nanti ada soal remedi. Nah, ini lanjut ke soal nomor 1. Tadi sudah dijelasin protokol yang ada di application layer itu adalah salah satunya untuk web. Itu adalah HTTP ya, HTTP. Kan familiar ya, kalau Anda mau mengakses situs tertentu pasti Anda menginputkan HTTP kayak gitu ya, HTTP. Nah, protokol di sana disebutkan port default. Jadi port default kenapa dibilang default? Karena memang port HTTP ini bisa Anda ganti-ganti. Bisa Anda buat 8080, bisa Anda buat 8000 dan seterusnya. Tapi defaultnya portnya adalah 80. Nah, Anda cari tahu berapa port yang digunakan untuk HTTPS. Gampang sekali kalau Anda pakai Google, Anda searching, Anda akan menemukan dengan mudah berapa sih port HTTPS itu. Dan HTTPS ini adalah jalur komunikasi secure, S-nya itu secure, dengan teknologi SSL yang dia gunakan, sehingga pesan yang kita akses melalui HTTPS itu terenkripsi sehingga tidak bisa diambil, disadap informasinya di tengah-tengah dalam komunikasi data tersebut. Kita lanjut lagi ya. Pilih semua jawaban yang benar terkait ARP. ARP apa? Satu protokol ya dalam menangani alamat dari fisikal, atau alamat fisiknya disebut sebagai MAC address ya. Setiap host menyimpan nilai ARP host? Tentu enggak ya. Sama dengan apakah setiap komputer menyimpan IP semua komputer yang ada? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Router melakukan pemetaan ARP. Nah, fungsi router itu ada sampai lapisan jaringan ya, lebih di atas lagi. Jadi dia tidak melakukan pemetaan dari ARP. Justru MAC address itu seperti penjelasan saya tadi pada soal sebelumnya, itu disimpan di switch ya, disimpan di switch dalam MAC address table gitu ya. Jadi switch itu nggak nyimpan IP address tapi nyimpan MAC address, karena komunikasi yang dilakukan dari switch ke komputer itu menggunakan MAC address bukan IP address ya gitu. Meskipun kita tahu alamat jaringan itu IP address, tapi ketika switch ya yang ada di layer, kalau di TCP IP model maka dia ada di layer bawah, network access layer, maka dia tidak mengenal IP karena IP dikenal di layer atasnya. Dia mentransmisikan menggunakan MAC address. Dan ARP seperti yang saya jelaskan tadi adalah protokol ya, adalah protokol, dan MAC address host terhubung di setiap port pada switch harus didaftarkan oleh administrator. Saya sudah jelaskan tadi pada pembahasan di soal sebelumnya. Jadi silakan disimak kembali. Soal 10. Oke. Dalam sebuah jaringan itu ada 1000 komputer. Kemudian 50 diantaranya melakukan transmisi data secara broadcast. Bagaimana caranya seorang administrator dapat mengurangi traffic broadcast tersebut? Bukan menghilangkan ya, jadi bukan melarang 50 ini untuk broadcast, enggak. Tapi bagaimana mengurangi traffic, karena kita tahu kalau ada 50 yang melakukan broadcast, berarti data yang ada di jaringan itu adalah 50 kali 1000. Banyak banget kan? Padahal mungkin yang ingin dikomunikasikan tidak ke 1000-nya, tapi hanya beberapa saja. Nah, gimana caranya 50 komputer ini yang saling berkomunikasi secara broadcast dapat kita isolasi sehingga tidak mengganggu 950 ya, 950 komputer lainnya gitu ya. Gimana caranya? Tidak dengan menggunakan segmen.
tidak menggunakan subnet. Kenapa tidak subnet tapi justru segmen? Jadi saya ulangi, tidak menggunakan subnet tapi justru segmen, karena subnet itu membuat jaringan berbeda, ya. Jadi subnet itu adalah network yang dibagi menjadi network yang lebih kecil. Subnet dihubungkan dengan router. Sedangkan pada soal ini adalah sebuah jaringan. Kita nggak ingin bagi dia menjadi jaringan yang berbeda. Meskipun teknik subnet itu benar, tapi tidak yang diminta dengan soal ini, karena kita ingin tetap ada dalam sebuah jaringan. Oleh karena itu, jawabannya adalah bikin dia menjadi beberapa segmen. Nah, bikin dia dengan beberapa segmen ini dilakukan dengan bridge, atau kita bisa menggunakan switch ataupun hub dengan topologi menjadi topologi star. Tapi ingat, ada masalah yang ada di teknologi hub, yaitu melakukan broadcast ke semua komputer. Dan masalah ini akan jadi tetap sama aja dengan masalah yang sebelumnya dibahas. Oleh karena itu kita butuh teknologi baru tadi yang disebut sebagai switch, yaitu membagi satu buah jaringan menjadi beberapa segmen, tapi masih dalam jaringan yang sama. Nah itu ya solusi dari question 10 ini. Kita lanjut lagi ke soal ke-11. Nah, pada soal ini sih sebenarnya gampang aja ya, sudah dijelaskan pada soal nomor 1. Jika PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2, yang mana PC 1 itu ada di segmen di subnet yang berbeda. Karena ini kan Anda lihat terhubung pada router ya, dihubungkan dengan router. Berarti dia subnet berbeda, bukan segmen yang berbeda. Segmen itu dihubungkan dengan switch, subnet itu dihubungkan dengan router. Dan tadi sudah saya jelaskan di soal 1. Kalau PC 1 mau terhubung ke internet, dia harus memiliki IP gateway yang mengacu pada router yang terhubung langsung ke dia. Nah, dalam hal ini PC 1 dihubungkan ke router menggunakan switch tetap ya. Jadi router yang diacu. Jadi Anda sudah bisa tebak aja PC 1 menggunakan IP gateway berapa, IP gateway dari IP-nya yang mana gitu ya. Tentu saja jelas bukan IP gateway yang ada dari device yang ada di segmen di subnet subnet 2 atau subnet yang di luar dari jaringan tersebut ya. Dia harus IP yang dikenal. Nah, itu silakan dipilih aja. Sudah panjang lebar dijelaskan ya dari soal 1 tadi. Pasangkan alamat dan lapisan jaringan dalam proses komunikasi data. Nah, gampang banget. Jadi ada 2 tingkatan sebenarnya kalau kita mau melakukan komunikasi data. Tingkatan alamat, yaitu adalah alamat host dan alamat dari alamat proses. Ibaratnya saya udah pernah jelasin, ini ibaratnya kayak Anda mau mengunjungi teman Anda yang ada di satu kosan gitu ya, dengan banyak sekali nomor kamarnya. Maka satu, Anda harus tahu alamat kosnya di mana. Yang kedua, Anda harus tahu nomor kamarnya. Jadi alamat kos itu adalah seperti alamat host, yaitu IP address. Dan kita tahu IP itu ada di layer mana, tadi udah dijelasin di network layer. Dan satu lagi adalah alamat dari kamarnya, nomor kamarnya itu sama dengan alamat dari proses yang kita sebut sebagai port. Dan sisanya lagi yang paling bawah ada physical layer, tentu saja adalah MAC address sebagai alamat physical. Tadi sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Mungkin Anda bingung, port loh Pak, tadi port ini dijelaskan dalam switch. Ya, terminologi ini kebetulan sama ya. Jadi lubang-lubang colokan kabel Ethernet itu yang ada dalam switch itu kita sebut juga sebagai port. Tapi kalau kita bicara dia sebagai alamat, itu port itu adalah alamat yang ada dalam transport layer yang menghubungkan transport layer dengan beberapa proses yang berjalan dalam host tersebut, gitu ya. Jadi, silakan saya udah kasih tahu langsung jawabannya yang mana. Anda catat itu, mudah-mudahan nanti Anda bisa dalam soal-soal bentuk yang berbeda Anda masih bisa jawab ya. Oke, lanjut ke soal 13. Sebuah jaringan yaitu wireless diinstal di kedai kopi. Dan perangkat mobile konsumen tidak bisa terkoneksi ke internet melalui jaringan tersebut. Apa yang dapat Anda cek pertama kali untuk menyelesaikan masalah? Nah, misalnya Anda dengan gebetan Anda tuh lagi ke cafe kopi gitu untuk nongkrong lah atau belajar gitu ya, katanya kan ya. Rencananya sih belajar ya. Oke, kemudian kalian mau terkoneksi ke internet yang ada di kedai kopi tersebut gitu. Apa sih yang Anda lakukan? Tentu Anda akan memilih di WiFi Anda itu SSID ya, atau ID dari WiFi-nya.
Oke, Anda pilih itu. Kemudian Anda bisa koneksi ke internet, tapi gebetan Anda nggak bisa. Nah, apa yang Anda harus cek? Pertama kali Anda harus cek apakah Anda mendapatkan IP address dan kawan-kawannya ya. Jadi IP address, subnet, gateway, DNS. Anda harus cek itu. Apakah Anda sudah dapat itu apa belum? Jadi Anda tahu kan IP dari IP private itu berapa? Tadi udah ada soal yang bahas itu ya, Anda catat ya. Berapa? Apakah Anda sudah dapat IP seperti itu, seperti 192 atau 172 kah? Apakah dapat seperti itu? Atau Anda dapat 169, yang mana kalau Anda dapat IP 169 ini berarti itu adalah IP bawaan komputer, bawaan device. Artinya Anda belum dapatkan IP dari server atau routernya dari kedai kopi tersebut ya. Jadi itu yang Anda cek pertama kali. Nah, di mana Anda mendapatkan IP? IP ini akan diberikan oleh DHCP server. Jadi DHCP server ini memberikan secara dynamic, secara acak gitu ke klien atau user yang terhubung ke jaringan wifi-nya. Jadi kita nggak konfigurasi klien itu secara statik. Ibaratnya kenapa sih harus dynamic? Karena kita nggak tahu berapa klien yang akan mengunjungi kedai kopi tersebut, ke jaringan tersebut. Kalau kita lakukan secara statik, setiap ada klien datang kita harus konfigurasi manual device-nya supaya bisa supaya bisa terkoneksi ke jaringan. Nah, kita lakukan dinamik dan itu dilakukan dengan teknik DHCP ya. Jadi memastikan default gateway bekerja dengan baik itu benar. Tapi yang paling penting pertama adalah dapat dulu gateway-nya berapa, dan ini didapatkan dari DHCP gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal 14. Pilih dua hal yang benar terkait protokol dan komunikasi data pada komunikasi data. Nah, ini gampang banget ya, gampang banget. Jadi kalau kita bicara protokol itu kan aturan-aturan yang bekerja untuk komunikasi data, komunikasi itu dapat berjalan gitu ya. Dan selain dari aturan-aturan tersebut, protokol juga mengatur bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana struktur dari pesan tersebut. Jadi misalnya kita ngomong paket data. Paket data itu isinya apa aja sih? Ada header, ada body. Body itu isinya apa aja sih? Atau header itu isinya apa? Karena ada beberapa lapisan jaringan dan setiap lapisan itu punya headernya sendiri. Nah, itulah bagaimana strukturnya, berapa bit yang dibutuhkan untuk informasi, berapa bit yang dibutuhkan untuk pesan, itu diatur oleh protokol ya. Jadi seperti itu tata cara, aturan, dan juga mengatur tentang struktur. Ada juga semantik ya. Semantik juga diberikan informasinya. Semantik dari komunikasi datanya. Kita lanjut aja langsung. Saya kira sudah terjawab dengan penjelasan itu. Apa fungsi dari router? Gampang kan? Router itu sebenarnya pekerjaannya, tugasnya gampang banget. Store and forward. Simpan paket data yang dia terima dan teruskan. Permasalahannya teruskan kemana? Nah, ketika kita bertanya, kita membahas teruskan kemana, maka kita bicara fungsi algoritma yang ada di router itu, yang mana fungsinya mencari jalur terpendek. Ini ada beberapa algoritma atau ada beberapa protokol algoritma dari menentukan jalur terpendek yang bekerja dalam sisi router ya. Tapi intinya dia menentukan jalur terpendek, dan itu dalam istilah kerennya adalah path selection ya. Dia memang tidak menentukan jalurnya sebenarnya, jalur sampai akhir gitu enggak, tapi dia menentukan saya akan teruskan ke port yang mana, saya akan harus teruskan ke Ethernet yang mana yang memiliki cost paling kecil. Nah, kalau semua router berpikir seperti itu, maka kalau kita lihat secara keseluruhan, paket data dari sumber ke tujuan akan melewati jalur yang terpendek, gitu ya. Nah, flow control ini tidak diatur oleh router, tapi diatur oleh sisi sumber dan tujuan, yang mana fungsinya untuk memastikan tujuan itu tidak kelebihan paket data sehingga membanjiri dari kemampuan dia menerima. Kalau sampai dia banjiri, itu artinya dia akan membuang paket data dan itu merugikan dari performa jaringan ya. Gitu. Jadi dalam artian jangan sampai ini ngirim lebih cepat daripada kemampuan penerima itu nerima gitu. Itu flow control dan itu dilakukan oleh pengirim dan penerima, tidak oleh router ya. Kemudian DNS, Domain Name Resolution. Anda sudah tahu itu bagaimana fungsinya apa ya. Tentu bukan oleh router ya. Lanjut lagi ke question 16. Media transmisi twisted pair, salah satu media transmisi berbahan tembaga yang disebut juga sebagai Giga Ethernet adalah, jadi twisted pair ini tidak hanya untuk jaringan LAN ya,
tidak hanya untuk jaringan LAN atau komputer gitu yang local area network, tapi juga untuk kabel telepon rumah Anda, kabel telepon rumah ya, bukan kabel mobile phone Anda. Tentu itu nggak ada kabelnya, hanya ada kabel charger. Oke, kabel telepon rumah Anda itu adalah salah satu juga contoh dari twisted pair, yang mana jumlah kabelnya berbeda ya. Jumlah kabelnya hanya 2 pasang atau ada 4 kabel di sana. Sedangkan kalau kita di kabel untuk jaringan komputer local area network itu ada 4 pasang atau 8 kabel. Nah, di generasi sebelumnya kita mengenal Cat 5 atau lebih dikembangkan lagi dengan Cat 5e, itu adalah kabel yang bisa berkomunikasi pada kecepatan fast Ethernet atau 100 Mbps, mana jarak jangkauan maksimalnya adalah 100 meter. Kemudian berkembang menjadi Giga Ethernet dengan kecepatan 1 gigabit per second, itu disebut sebagai kategori 6. Kategori 9 belum dibuat ya. Jadi ya udah, Anda sudah tahu jawabannya yang mana. Kita lanjut lagi ke soal 17. Anda diminta untuk mendesain physical topology. Physical topology, kemudian informasi apa yang harus ada dalam desain tersebut. Physical topology, kata kunci ini. Kalau udah ngomong physical, maka cari pilihan yang physical, jangan yang logical. Routing table itu adalah contoh logical ya. Bagaimana device terkoneksi itu adalah cara ya, bukan physical. Physical topology itu di mana satu device itu ditempatkan gitu ya. Jadi Anda sudah tahu jawaban yang benar, silahkan dipilih aja langsung. Dan Anda tahu yang kenapa yang salah yang lain ya. Jadi physical topology ngacu ke physical, bukan logical. Nah, jawaban ini sudah pernah kita bahas dalam live session sebelumnya. Kalau ada data yang dihasilkan itu besar, jaringan nggak bisa terusin seukuran itu dengan banyak alasan. Tapi proses itu kita sudah kenal, disebut sebagai fragmentasi ya, fragmentasi. Enkapsulasi itu adalah perubahan paket data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu terjadi karena turun di setiap layer itu ada penambahan header ya, dan itu menjadi satu bentuk yang berbeda gitu ya. Oke, mungkin saya boleh. Nah, ini contohnya. Ini adalah penjelasan dalam OSI model ya, di mana setiap layer itu nama dari datanya tuh beda-beda ya. Di sini di application presentation session masih namanya data, tapi ketika turun ke transport namanya segmen, turun lagi ke network namanya paket. Sebenarnya sih hal yang sama, cuma nambah header informasi dari setiap layer dan itu mengubah istilahnya. Nah, inilah proses enkapsulasi terjadi. Tapi kalau fragmentasi Anda sudah tahu tadi ya, itu memotong dari file yang besar, data yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Compressions itu kompresi, membuat ukuran data menjadi lebih kecil dengan cara ya algoritma compressions ya, tidak dengan memotong tapi dengan cara ada algoritma, ada yang lossless, ada yang lossy. Nah, itu ada beda lagi ceritanya ya. Kemudian berapa ukuran yang maksimal yang bisa ditransmisikan, kita udah pernah bahas. Saya ingin Anda cari sendiri, ini namanya, istilahnya adalah maximum transfer unit atau MTU. Nah, silakan Anda cari ya, berapa ukuran MTU itu maksimum transfer unitnya. Lanjut lagi ke soal 19. Oke, di soal 19 ini Anda ditanya gitu, pilih layer yang sama. Maksudnya sama itu secara fungsional dia sama antara TCP/IP dan OSI model. Nah, untuk menjawab ini saya ingin perlihatkan Anda lagi yang ada di materi NetaCAD ya. Jadi application ini dipetakan menjadi 3 layer di OSI model ya. Transport dipetakan ke 1, internet ke network, kemudian network access dipetakan ke 2 layer ya. Jadi yang fungsinya sama yang mana? Ya, ada 2 layer, ada transport dan ada network. Karena layer yang network access dan application dipetakan ke beberapa layer yang ada di OSI model. Sehingga pilihan yang mana ya silakan Anda pilih ya. Dari 5 ini yang paling tepat yang mana. Lanjut lagi ke soal 20. Paket data dikirimkan ke jaringan berbeda melalui router. Dia sampai lapisan apa di TCP/IP model. Nah, router ini disebut sebagai relay ya, relay, karena meneruskan paket itu dari satu sumber ke tujuan. Nah, karena router ini bekerja pada satu lapisan yang kita sebut sebagai internet layer atau network layer, di bawahnya ada network access atau physical layer, maka dia bekerja hanya sampai dengan internet layer.
Jadi dua lapisan yang dia akses router itu ya tentu dari paling bawah sampai dengan internet layer. Saya kira itu sudah terjawab ya. Dan transport layer dia tidak lalui, kenapa? Karena transport layer itu ditangani oleh sisi sumber dan tujuan ya. Jadi salah satu fungsi dari transport layer seperti TCP itu ingin mengetahui apakah paket data yang dikirimkan itu sudah benar atau enggak, rusak atau bagus gitu ya. Dan mengetahui dia rusak atau enggak kan sisi penerima, bukan sisi router. Jadi transport layer itu dari sisi sumber dan tujuan. Sedangkan router hanya sampai dengan network layer atau internet layer saja. Kita lanjut ke soal 21. Dalam transmisi data terdapat perubahan bentuk dari data menjadi frame dari sumber ke tujuan. Proses perubahan ini disebut sebagai, nah yang mana ya? Tadi udah dijelasin ya di soal sebelumnya, saya nggak akan bahas lagi ya. Kita skip. Sebutkan pernyataan yang benar terkait dengan ping. Nah, ping ini bukan ping untuk di BlackBerry Messenger. Kalian pernah pakai BlackBerry Messenger nggak sih? Untuk memastikan orang itu online gitu ya. Nah, ping ini dalam sistem jaringan komputer ada sebuah komen ya, sebuah komen untuk memastikan device yang kita hubungi itu terkoneksi. Nah, biasanya pasangan ping itu adalah bisa nama domain atau menggunakan IP. Jadi alamat IP. Domain kan sama aja dengan IP karena fungsi dari DNS itu kan memetakan domain ke IP ya. Jadi bisa menggunakan IP gitu. Itu fungsi dari dari ping. Lanjut ke soal 23, layanan mana yang digunakan untuk mentranslate nama domain menjadi IP? Sudah barusan saya omongin ya, jadi saya skip aja, nggak perlu lagi diulang supaya kita hemat waktu, Anda bisa belajar persiapan remedi. Pilih dua keuntungan menggunakan fiber optik. Dua keuntungan, yang jelas fiber optik tidak lebih mudah konfigurasinya dibandingkan dengan kabel twisted pair. Kita hanya butuh tang crimping sudah bisa membuat jaringan dengan media transmisi twisted pair. Apalagi WiFi ya, mudah banget konfigurasi. Anda hanya perlu sedikit belajar bagaimana cara konfigurasinya. Fiber optik tidak seperti itu. Dan bedanya fiber optik dengan kabel tembaga seperti twisted pair itu kan bahannya tembaga ya. Kalau fiber optik itu mentransmisikan bentuknya cahaya. Sedangkan kalau kabel media yang berbahan tembaga itu mentransmisikan bentuknya elektromagnetik. Dan kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu lebih sensitif terhadap interferensi gangguan dari lingkungannya. Ada komponen atau hal-hal yang mempengaruhi mengganggu dari komunikasi itu. Sedangkan cahaya nggak bisa ya, dia ada apalagi dilindungi dengan lapisan shield pelindung itu ya, jadi aman aja sih selama memang kabel fibernya nggak terputus gitu. Jadi yang mana yang benar? Anda pilih aja. Dan yang paling penting kenapa kita harus pakai fiber optik tadi dibilang sulit konfigurasinya. Fiber optik ini punya jangkauan yang lebih jauh dibandingkan dengan kabel lainnya seperti koaksial dan twisted pair. Tadi kita udah tahu ya, twisted pair itu cuma 100 meter. Sedangkan fiber optik ini bisa beberapa kilo. Oleh karena itu, fiber optik biasa kita pakai untuk kabel backbone, kabel yang menghubungkan dari sumber ke tujuan yang jarak jangkauannya tuh jauh ya, baru nanti di tujuan didistribusikan lagi. Nah, itu fiber optik biasa dipakai. Sebelumnya dipakai koaksial ya, tapi karena fiber optik punya banyak kelebihan ya udah digantikan dengan fiber optik. Kita lanjut ke soal 25. Alamat jaringan udah ya, alamat jaringan udah kita bahas ya. Cuma satu, SAP itu adalah alamat proses yang dikenal di ISO-OSI model ya, SAP ya. Kalau di TCP tadi udah berkali-kali ya kita ngomong dengan alamat host juga udah dibahas ya. Jadi saya skip aja ini. Pilih semua informasi yang ada di IP versi 4 address. Nah, Anda baca lagi nih. Gampang banget sebenarnya. Jadi struktur dari IP versi 4 ini cuman ada dua. Yang satunya itu adalah alamat ID atau net ID, yang satunya adalah host gitu ya. Jadi kalau kita ini ditentukan oleh subnet ya. Misalnya Anda punya subnet dengan maslen 24. Kita tahu kan dalam IP versi 4 tuh total bitnya ada 32 bit ya.
Jadi kalau kita punya netmaxnya 24/24 itu artinya 255, 255, 255 ya. Jadi 8 kali 3 itu ada 24. Berarti sisanya kan 8 bit ya, 8 bit. Kalau 8 bit itu nilai 1 semua itu artinya 255 gitu kan. Nah, apa arti dari netmax/24 atau 255, 255, 255.0 itu? Itu artinya net ID-nya adalah 255, 255, 255. Itu adalah rentang dari net ID-nya, IP yang ada di tiga bagian yang pertama ya. Jadi kalau saya bisa bilang x.x.x gitu aja ya. Dan IP dari 8 bit yang terakhir itu, yang 0 itu, 8 bit terakhir itu adalah untuk host. Jadi berapa host yang bisa terkoneksi kalau konfigurasi subnet seperti itu adalah tadi 255. Dari 0 sampai 255 itu kan 256. Hanya saja 0-nya dipakai sebagai network ID dan 255 digunakan sebagai IP broadcast. Jadi IP hostnya adalah 254 host kemungkinan. Jadi Anda boleh pakai IP 1, 2, 3 sampai IP 254. 255 nggak boleh gitu ya. Jadi kembali lagi ada berapa informasi yang ada dalam IP address itu ada 2. Ada net ID, ada host. ID di sini disebut sebagai portions. Ya sama aja. Lanjut ke soal 27, media transmisi apa yang umum digunakan menghubungkan device jaringan komputer di dalam sebuah ruangan? Nah, sudah ya, sudah tadi dijelaskan. Gak ada namanya LAN cable ya, gak ada. Adanya itu twisted pair, coaxial, fiber optic. Ya, fiber optic juga mungkin disebut sebagai plastic fiber, enggak ya, glass fiber itu ngecoh aja. Ya, Anda sudah bisa temukan dengan mudah jawabannya. Dan oke, ini ada sedikit kesalahan dalam penulisan soal. Apa kelemahan dari instalasi model jaringan peer-to-peer ya? Peer-to-peer, apa kelemahannya? Tentu dalam instalasi mudah ya, karena cuma hubungin satu komputer ke komputer lainnya, itu peer-to-peer gitu ya. Cuman ada satu masalah, adalah administrasinya nggak terpusat. Kita buat jaringan itu memang fungsinya adalah decentralized, terdesentralisasi, tersebar. Sehingga kalau satu jalur terputus, kita masih punya jalur alternatif. Tapi dari sisi administrasi akan lebih mudah kita kelolanya jika terpusat. Seperti topologi star gitu ya. Seperti jaringan yang saat ini itu walaupun dia terdesentralisasi tapi ada hierarki dalam komunikasinya. Tidak dalam model jaringan peer-to-peer yang mana secara logikal itu akan dikomunikasikan antara sumber dan tujuan secara langsung ya. Contoh peer-to-peer ini adalah pada komunikasi torrent ya. Ada tahu torrent nggak? Nah, itu contoh komunikasi peer-to-peer. Jadi administrasinya jadi nggak terpusat, jadi bikin lebih ribet gitu lah ya. Kalau instalasi sih lebih gampang karena cuma satu ke satu gitu. Next question, soal 29. Pernyataan yang benar terkait MAC address adalah MAC address alamat fisikal. Jelas kalau udah ngomongin tentang logical software itu salah, dan MAC address itu dibuat oleh pabrikan dari produknya. Ya, bukan ISO yang menangani itu ya. Saya kira Anda bisa jawab ini, nggak terlalu sulit dari penjelasan dari definisi MAC address itu sendiri. Nah, ini yang saya cek ini bukan yang benar ya. Maksudnya tadi itu pilih sumber interferensi. Kan tadi ada ini ya, ada penjelasan saya ketika saya jelasin tentang fiber optik ya. Keuntungannya adalah dia bebas dari interferensi. Tadi contoh MII itu ya. MII itu contoh interferensi. Nah, kita pilih aja sih yang nggak bikin interferensi itu yang mana? Cordless phone ya. Cordless phone itu telepon rumah. Nggak mungkin lah bikin interferensi gitu ya, karena dia adalah bentuk dari komunikasi juga ya. Nggak akan mengganggu dari transmisi data kita ya. Kemudian infrared remote control. Nggak mungkin kan remote TV itu ganggu komunikasi transmisi data? Nggak, karena kecil banget powernya, bahkan kita nggak bisa rasain apa-apa tuh dari infrared gitu ya, nggak terlihat pula, jadi nggak. Kemudian LED monitor ganggu transmisi data ya, bakal bahaya juga ya, transmisi data bakal rusak terus karena LED monitor kan untuk monitor kita gitu ya, yang mana komputer tanpa monitor ya, jadi tentu tidak. Jadi karena ada pilihan dua, tentu kebalikannya. Well, itu review saya terhadap soal UTS yang sudah Anda lakukan gitu ya, sudah kerjakan sebelumnya. Yang mungkin nilainya belum memuaskan. Nah, mudah-mudahan di remedi yang akan kita lakukan beberapa jam lagi itu Anda bisa kerjakan lebih maksimal.
maksimal, dan saya sudah mengulas beberapa soal, 30 soal dengan lebih agak sedikit luas juga ya. Beberapa soal saya perluas penjelasannya dengan harapan tipe-tipe soal 30 ini dapat mewakili soal-soal yang nanti akan keluar dalam ujian remedial. Dan Anda bisa belajar lagi, Anda bisa googling ya. Saya kira gampang banget untuk mendapat penjelasan lebih detail terhadap satu teori di jaringan komputer yang sudah kita bahas tadi. Kalau Anda masih ragu, Anda bisa googling, Anda bisa cari referensinya lagi, dan Anda bisa baca sebelum nanti kita mulai remedial sesuai dengan jam yang ada di learning management system kita. Gitu aja, terima kasih sudah atensi, sudah perhatian di video ini, dan sampai ketemu lagi, semoga sukses di remedi yang akan Anda lakukan. Terima kasih.